Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasannya seperti apa sistem pemerintahan dalam Islam dan bagaimana cara meraih kekuasaan yang diajarkan oleh Islam. Ketika meninggal Nabi Muhammad SAW, maka berkumpullah sahabat di satu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih pemimpin pengganti, bukan pengganti sebagai Nabi, pengganti sebagai pemimpin Muhajirin dan Ansar. Maka orang-orang Muhajirin mencalonkan Umar ibn al-Khattab, orang-orang Ansar mencalonkan Sa'ad ibn Ubadah, panglima perang dari suku Aus. Kemudian kata Umar bin Khattab, ada orang yang lebih layak daripada saya, yaitu Abu Bakar Siddiq, yang ketika itu dia saat Nabi sakit, dialah yang diangkat menjadi imam. Maka imam itu dibagi dua, imamatun sughra, imam salat, imamatun kubra, khalifah. Itu signal bahwa inilah orang yang paling layak. Maka sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, musyawarah syura, wa amruhum syura bainahum, orang-orang beriman bermusyawarah. Setelah terpilih Abu Bakar Siddiq, maka sahabat-sahabat pun membaiat, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun membaiat Abu Bakar. Jadi sistem dalam Islam itu yang disebut dalam Quran, wasyawirhum fil amr. Sedangkan Nabi yang dapat wahyu saja pun disuruh musyawarah, wasyawirhum, bermusyawarahlah engkau dengan mereka. Maka kita pun disuruh bermusyawarah. Jadi sebetulnya nilai mengangkat pemimpin dengan musyawarah itu tertuang permusyawaratan dalam sila keempat. Permusyawaratan, bermusyawarah. Makanya kita dikenal dengan musyawarah mufakat. Karena one man one vote, satu suara, satu orang satu suara, itu tidak adil. Profesor yang cerdas suaranya satu, orang jahil suaranya sama, mencoblos satu. Di mana letak keadilan? Kecuali kalau levelnya begini dianggap suaranya 10, itu bisa ada keadilan. Tapi karena adil itu dianggap sama rata, maka dalam Islam itu pemimpin diangkat berdasarkan syura. Kalau setelah dia terpilih, maka kita pun membaiatnya. Man mata, siapa yang mati, walaysa fi unuqihi bai'ah, di pundaknya tidak ada bai'at, tidak ada janji setia kepada pemimpin, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Na'udzubillah. Apa hukum menggunakan uang kertas, dan apa benar umat Islam lebih baik bermuamalah dengan menggunakan dinar dan dirham? Itu usul dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Kata beliau, kalau Uni Eropa bisa bersatu dengan euro, kita menyebutnya euro, Spanyol, Jerman, Prancis, cuman Inggris yang masih bertahan dengan pound sterling, yang lain sudah euro. Padahal mereka beda bahasa. Orang Spanyol tak mau bahasa Inggris, orang Prancis tak mau bahasa Inggris. Egonya tinggi. Kami kerajaan Prancis, kami kerajaan Belanda, kami kerajaan Spanyol, kami Juan Carlos, kami Ratu Elizabeth. Agamanya beda, sukunya beda, bahasanya beda, tapi disatukan dengan mata uang. Apa itu? Euro. Maka kita pun lebih bisa dipersatukan, karena memang pada zaman Nabi kita menggunakan dinar. Tapi menyatukan umat Islam ini tidak semudah membalik tapak tangan. Jangankan menyatukan masalah dinar, masalah kunut tak berkunut aja belum selesai-selesai. Oleh sebab itu dalam masalah ini yang paling memungkinkan untuk menyatu menjadi big state, negara besar itu Islam. Kiblatnya satu, bahasa Fatihahnya satu, Tuhannya satu, mata uangnya satu. Jadi sebetulnya yang punya teori tentang menguasai dunia dengan satu keimaman itu Islam. Tapi yang bergerak Yahudi. Yahudi itu punya pergerakan ingin membuat the Great Israelian, Israel Raya, yang kekuasaannya dari sungai Nil ke sungai Efrat. Itu yang tertuang dalam bendera mereka. Satu garis di atas, satu garis di bawah. Sungai Nil di Afrika, sungai Efrat di Irak Asia.
negara besar. Kalau sudah terwujud, maka yang non Israel dianggap sebagai goim, keledai tunggangan. Nauzubillah. Oleh sebab itu, apa hukum kalau dipersatukan? Baik. Nah, dulu pertukaran itu dengan apa? Dengan dinar. Dinar uang logam emas, beratnya 4,25 gram. Lebih kurang satu keping itu harganya 2,5 juta. Sedangkan dirham itu uang perak. Itulah yang dipakai waktu itu. Lalu kemudian dengan pergeseran waktu, maka negara hanya boleh mencetak uang kertas sebanyak emas yang ada di negara tersebut. Dulu begitu. Indonesia misalnya punya persediaan emas 3 ton, maka dia boleh mencetak yang beredar di tengah itu kertas, tapi kertas itu adalah nilai dari emas yang ada di negeri itu. Lalu kemudian Amerika mencetak uang sebanyak-banyaknya, tidak sesuai lagi dengan emas yang ada di Amerika. Jadi yang pertama kali melanggar perjanjian, tidak boleh mencetak kertas melebihi kadar emas yang ada di negara. Itu yang pertama kali melanggar Amerika. Tapi rupanya kalau penguasa melanggar, pelanggaran itulah yang dipakai. Itu makanya sekarang kita bebas mencetak kertas tanpa melihat lagi berapa banyak simpanan emas kita. Itu gara-gara mengikut, karena Amerika yang melanggar, dia yang berkuasa, yang diikut malah yang melanggar. Jadi kalau ada orang sekarang, saya tak mau jual beli pakai kertas, karena jual beli pakai kertas itu haram. Bukan kertasnya, nilainya. Nilai yang ada di kertas itu berapa? Kertas ini nilainya 50.000, kertas ini nilainya 100.000. Nilai itu yang kita sepakati. Jadi jual beli pakai itu tak masalah, karena emas itu pun yang kita sepakati nilai yang ada terkandung di dalamnya. Nah, ini kalau cerita afdal tak afdal, penyatuan umat Islam ini akan terwujud ketika menggunakan dinar. Usaha untuk ke situ sudah ada. Dulu kita mendatangkan Ustadz Iqbal, ditunjukkan kepada Bapak Ibu gerai dinar. 1 dinar 4,25 gram itu sebesar ini beratnya, harganya sekian. Itu ingin menjelaskan sosialisasi ke tengah umat Islam. Sebagai orang awam, mohon maaf jika kadang pertanyaan saya agak tidak pas dengan kajian ini dan tulisan saya agak kurang jelas dibaca. Maklum, saya cuma tamatan sekolah dasar. Saya agak bingung dengan sebuah pernyataan yang di-broadcast oleh Ustadz Abu Yahya Badrus Salam di saat orang berduka dengan penembakan Syekh Aid Al-Qarni. Malah beliau mengatakan bahwa pada zaman Syekh bin Baz, Syekh Aid Al-Qarni, Salman Audah dan Safar Hawali suruh dipenjarakan oleh Syekh bin Baz karena khawarij dan pelaku bid'ah. Syekh Aid Al-Qarni, Syekh Salman Audah, Syekh Safar Hawali disuruh bin Baz supaya dipenjarakan karena khawarij. 3. Safar Hawali, Aid Al-Qarni, Salman Audah. Betulkah Syekh bin Baz pernah menyuruh memenjarakan 3 ulama besar ini? Wallahu a'lam bishawab. Andai benar, apa penyebabnya? Sesama mereka berbeda pendapat. Karena Salman Audah dengan Aid Al-Qarni itu dituduh hizbi, karena mereka condong kepada ikhwan muslimin, pro terhadap, jadi sesama mereka, tapi dia pecah di dalam. Ada yang jihadi, bawaannya mau jihad, bunuh, bid'ah, haram, neraka, bid'ah, haram, neraka. Hanya yang kelas atas. Yang di bawah itu dia condong kepada partai hizbi. Aid Al-Qarni itu dianggap terlalu lunak. Maka ketika Aid Al-Qarni berfoto dengan Syekh Habib Ali Al-Jifri, komen datang, tengok itu Aid Al-Qarni akidahnya sudah melenceng dari ahli sunnah karena mau foto bersama dengan pelaku bid'ah. Jadi sesama itu di dalam itu gesekannya luar biasa. Tapi apakah pernah Syekh bin Baz? Adapun Safar Hawali adalah doktor mengkaji dalam bidang murji'ah, dalam bidang aliran-aliran. Dia pun termasuk orang yang dikucilkan juga di dalam. Ini 3 orang nih, Aid Al-Qarni, Safar Hawali dan Salman Audah. Salman Audah dekat dengan Qardawi. Salman Audah, dan dia termasuk yang menulis fikih taisir. Jadi dia agak condong kepada ikhwan. Lalu kemudian dituduh hizbi. Ini konflik intern antar mereka.
Saya sebagai orang awam jadi berprasangka dengan Ustadz Badrul Salam jika memang pernyataan tersebut beliau yang broadcast, karena saya juga pernah baca pidato Bush tentang Indonesia bahwa AS sekarang tidak takut lagi sama Indonesia karena seluruh jamaah yang di Indonesia udah di intelijennya, yaitu para ustadz-ustadz yang mau menjual agamanya. Apakah saya berdosa jika saya jadi berprasangka bahwa Ustadz Badrul Salam salah satu dari ustadz yang dimaksud Bush? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang beriman, jauhilah prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu dosa. Berprasangka jangan. Kalau datang orang membawa berita, in ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau ada berita, fatabayyanu, klarifikasi. Tapi waspada perlu. Saya tidak menerima sepenuhnya, menolak sepenuhnya juga tidak. Dai-dai yang memecah belah umat, membangkitkan isu khilafiyah, saling mengkafirkan, membid'ahkan, menuduh dia saja yang selamat, itu ada unsur intervensi intelijen untuk memecah belah umat ini dari dalam. Karena kalau dia dipecah dari luar, umat ini kalau ditekan dari luar dia makin kuat. Orang mabuk, sempoyongan, kalau didengarnya ada orang menghina Nabi Muhammad, Muhammad itu tukang kawin, hilang mabuknya. Mana dia? Mana? Tapi kalau dipecah dari dalam, hancur umat ini berkeping, dibangkit dengan. Jadi kita perbaiki keyakinan, tapi terus waspada. Saya mendengar langsung dari mantan dokter yang telah bertaubat bahwa obat-obatan yang beredar di seluruh Indonesia mengandung narkoba dan zat babi. Hanya 20% yang tidak. Itu pun yang jarang dikonsumsi masyarakat. Begitu juga dengan makanan-makanan yang ada. Yahudi sengaja mencampurkan dengan tujuan agar umat Islam lemah dan makin ramai orang-orang berobat. Dan yang paling penting senjata tercanggih orang beriman, doa. Tidak dikabulkan Allah karena sudah makan haram. Bagaimana menurut Islam? Karena hampir semua kebutuhan hidup kita, mereka musuh-musuh Islam yang memproduksinya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau tidak yakin produk itu halal, maka jangan dimakan. Orang-orang Yahudi itu tidak mau makan daging yang tidak dipotong oleh Yahudi. Makanya mereka punya kotak seperti label halal kita. Mereka punya kotak daging tertulis di situ kosher. Kalau disebut kosher itu adalah produk halal Yahudi. Apa maknanya? Orang Yahudi yang katanya ekstrim itu tetap juga masalah makanan halal dia peduli. Makanya ketika puntung rokok muncul isu itu ada hemoglobin sel darah merah babi dalam puntung rokok, itu yang pertama unjuk rasa di Amerika menolak itu Yahudi, karena mereka tak ingin menghisap puntung rokok yang ujungnya babi. Yahudi tak makan babi, Nasrani makan babi. Yahudi tak makan babi karena Nabi Musa tak makan babi, Nabi Isa pun tak makan babi. Siapa yang menghalalkan babi? Itu Paulus. Kata Paulus, setelah Yesus disalib maka semua yang berkaki 4 halal dimakan kecuali meja karena keras. Jadi masalah makanan ini, dan mereka itu Allah sebut dalam Quran, kalau mereka berkuasa mereka akan merusak dua. Apa itu? Al-hartha wan nasla. Al-hartha, tanah dirusak. Termasuk tanah kita ini sudah dikurangi kesuburannya dengan mereka ekspor tanaman-tanaman yang merusak tanah. Yang kedua, wan nasla, keturunan. Berapa banyak maaf pembalut yang kita dipakai merusak kesuburan, menyebabkan penyakit kista. Makanan, berapa banyak yang itu semua makanan. Jadi kalau tidak betul-betul halal, obat-obatan, ini kerja berat dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Kembalilah, pemerintah Singapura mulai membuka pintu ekspor impor dengan Riau bidang sayur mayur. Berita terakhir RRI, ternyata Riau mengekspor sayur ke Singapura dengan syarat mereka tidak mau sayurnya disemprot pestisida. Mereka tidak mau sayurnya pakai pupuk yang kimiawi. Mereka mau pakai pupuk kandang dan tidak terkena sayur yang herbal, yang bersih daripada bahan kimia. Akhirnya apa? Orang Singapura sehat, kita mati cepat. Yang bersih ini mereka organik, sayur organik untuk mereka. Sayur pestisida kita menumpuk pestisidanya di tulang, di darah. Ketika sakit baru kita ke rumah sakit mereka. Mereka tak sakit. Jadi hati-hati. Ini semua makanan merusak.
Apa hukum seorang anak melarang seorang ayah menikah lagi? Karena adik-adik perempuan saya tidak mau ibu tiri. Kawan saya di Mesir menunjukkan foto mbahnya. Mat, ini mbah saya, ini istrinya. Loh, kok muda sekali istrinya? Yang mencarikan istri mbah saya ini mak saya, anaknya. Jadi ketika neneknya meninggal, itu si anak ini mencarikan siapa kawan ayah kami. Begitu. Karena ayahnya itu nanti kalau ketika dia sakit, makannya, minumnya, siapa yang ngurus? Begitu. Jadi ini cerita, kisah nyata. Yang cerita ini dosen UIN, kawan saya. Seorang bapak, meninggallah istrinya. Ketika sudah meninggal, duduklah dia sama anak-anaknya. Lalu apa kata anak-anaknya? Pak, papa jangan bingung setelah mama meninggal. Papa bisa terbang ke Singapura, kami di Singapura. Papa bisa terbang ke Kuala Lumpur, saya di Kuala Lumpur. Papa bisa terbang ke Surabaya, kami di Surabaya. Papa bisa terbang ke Medan, kami di Medan. Apa kata bapaknya? Yang kalian pikirkan tempat terbangku, tempat hinggapku tak kalian pikirkan. Jadi pikirkanlah tempat hinggap dia di mana. Anak yang baik, jangan yang dibangkitkan ego. Ini rumah mak kami yang bangun, ini ceret mak kami, ini kompor mak kami sampai mati. Bapaknya itu kan manusia juga. Bapak kami tak perlu lagi hubungan seksual. Bukan masalah hubungan seksual. Dia mau minum teh, minum kopi, dia mau curhat, dia mau ngomong kemana. Nanti kalau dia tak dinikahkan, dia update status terus. Ah, ini perlu orang anak-anak itu mesti paham dengan ini. Jangan menunjukkan egonya saja. Dan bapaknya bodoh juga nih. Bukan bodoh maksud saya tidak berakal, bodoh tidak menggunakan dalil agama. Kita kalau mau nikah tak perlu izin sama anak. Saya kalau istri saya meninggal tak perlu saya izin. Nah, papa nikah ya, nikah aja. Kalau mereka melawan, saya mau nikah. Yang melawan masuk neraka. Begitu. Kita yang menyekolahkan dia, kita yang ngasih makan dia, kita pula ikut cakap dia. Tapi niatnya baik, bukan niat menyusun bini banyak-banyak. Jadi masing-masing sudah tahu, orang tua tahu tuanya, anak tahu kedudukannya. Kalau tidak, ini kacau balau. Apakah saya boleh bicara kepada ayah saya? Kalau ayah mau menikah silakan, tetapi keluarkan sebagian harta ayah yang ayah dapatkan selama dengan ibu. Ini masalah gono gini. Gono gini. Aku begono, engkau begini. Ini cerita masalah pembagian harta warisan menurut kompilasi hukum Islam. Ini tidak ada dalam hukum fikih. Saya jelaskan dulu menurut hukum fikih. Setelah fikih kita baru pindah KHI, kompilasi hukum Islam. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu mendapat setengah harta istrimu kalau istrimu tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau istrimu ada anak, falakumur rubu'u, kamu dapat seperempat. Jadi almarhumah ibu emak kita, selama dia mungkin dulu dapat harta warisan dari ayahnya, datuk kita, atau dia dulu pernah punya duit beli tanah, atau dia dulu orangnya bekerja wanita karir, harta dia itu semua, berapa harta dia? 1 miliar. Maka ayah kita mendapat seperempat 250 juta. Yang 750 itu dibagi ke ahli waris yang lain. Jadi bukan berarti serta-merta istri saya sudah meninggal, harta dia untuk saya semua, lalu terserah saya mau nikah lagi ini untuk mahar saya. Bukan begitu. Dudukkan dulu masalah harta. Boleh jadi anak-anak ini tak setuju juga, bukan masalah finansial. Harta mak kami mana? Menurut hukum fikih, harta almarhumah itu dipisahkan punya dia, si bapak suami dapat seperempat, 250 juta kalau satu ya. Ini menurut fikih. Kalau menurut kompilasi hukum Islam gono gini gimana? Selama mereka menikah, dari tahun berapa menikah? Tahun 80, meninggal tahun berapa? 2015. Berarti mereka menikah selama 36 tahun. Pencaharian bersama selama 36 tahun dibagi 2. Boleh kami pakai itu Pak Ustaz? Boleh. Karena itu kesepakatan ikut ulama menggodok KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Duduklah secara baik. Pak,
Kalau papa mau mencari tempat hinggap, silakanlah. Tapi harta mama dulu, bagi dulu. Kalau mau pakai kompilasi, bagi dulu 2. Setelah dibagi 2, ini punya papa, ini punya mama. Yang punya mama ini, papa dapat 1/4. Nah, setelah itu mau nikah, nikahlah pak. Tapi setelah papa nikah sampai mati kami tak datang lagi. Oh itu jangan. Itu marah namanya tuh. Ini kan mau musyawarah baik-baik. Bagus. Mudah-mudahan orang tua keluarga semua mendengar sehingga bisa memberikan kebaikan kepada keluarga insyaallah. Saya PNS dan tugas saya mengawasi pekerjaan vendor. Setelah pekerjaan selesai, saya diberi amplop yang berisi uang. Apa yang harus saya lakukan? Kalau pekerjaan itu, gara-gara pekerjaan itu dia diberi uang lebih dari yang semestinya, maka ini yang terjadi pada zaman Nabi SAW dulu. Ketika datang ambil zakat pulang dari Yaman, ini kambing zakat, ini kambing saya. Ini kambing zakat, ini kambing saya. Merah wajah Nabi, Nabi marah. Hala lau jalasa fi baiti abihi atau fi baiti ummih, seandainya dia duduk di rumah ayahnya, seandainya dia duduk di rumah emaknya, apakah ada orang yang mau ngasih kambing ke dia? Nabi mau jelaskan, kalau kamu duduk di rumah emakmu, duduk di rumah bapakmu, apa ada orang mau ngasih kambing? Ini kambing untuk kamu. Kamu dapat kambing itu kan karena kamu saya angkat dari ambil zakat. Inilah yang disebut sekarang dengan istilah gratifikasi. Dan ini diterapkan dalam KPK. Makanya ketika anak Sultan Hamengkubuwono menikah di Yogyakarta, itu kotak hadiah itu dibuka. KPK yang buka. Semua kado yang lebih dari kelayakan, masa kado sampai 300 juta? Ini gratifikasi. Karena nanti pasti ada keinginan kado 300 juta ini akan dibalas dengan proyek ketika ada tender. Ini kan tidak terkait tender Pak Ustadz. Kalau tidak terkait, pengawasannya akan longgar di masa akan datang. Dia tidak lagi objektif, berubah menjadi subjektif. Dulu waktu sebelum dapat kambing, ngitungnya tegas. 40 ekor, keluarkan 1. 5 ekor onta, 1 kambing. 520 kg gandum, 10% kalau pakai irigasi, pakai tada hujan, 5%, tegas ngitungnya. Ini kambingnya cacat, ini pokok kormanya tak bagus. Tapi setelah dia dapat kambing, tahun depan berubah cara. Ini cacatnya, kalau bisa jangan ya. Boleh? Ayalah nggak apa-apa. Rusak. Semua standar ISO 9000, standar ini, rusak gara-gara gratifikasi. Ketika datang petugas dari Jakarta, Inspektorat Jenderal Pengawas kejam. Tak boleh, mesti begini, ini aturannya. Begitu sampai di airport, buka koper, lempuk durian, tenun siap. Lunak akhirnya, lunak. ISO 9000 hancur gara-gara tenunnya tak salah. Orang yang menerima itu lunak. Kalau saya gimana nih Pak Ustadz ragu, kalau mau diambil juga, mau dimakan haram, paling tidak syubhat, mau diserahkan ke mau dibuang haram. Kemana? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Beda kita ambil kita makan dengan kita ambil tak kita makan. Sikap kita terhadap itu. Kalau tak kita makan, kita tetap dengan ketegasan kita. Mungkin kalau saya tolak, nanti saya ambil, serahkan ke fakir miskin, panti jompo yang dinikmati orang banyak. Apa hukumnya nih Pak Ustadz? Kalau masjid sudah berubah fungsi jadi tempat olahraga senam, banyak orang non muslim yang menodai, pamer aurat, buka aurat. Apa ini betul novel Buya Hamka robohnya surau kami? Robohnya surau kami bukan Buya Hamka. Menara masjid tinggi, suara tak ada, mikrofon kecil tak terdengar keluar. An-Nur sudah tak bercahaya lagi. Tolong disampaikan Pak, ini sudah melampaui batas. Wassalam pecinta masjid. Tangan di seberang laut tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Udah dibacakan dah sampai itu semua.
Ini pengurus ini baru, masih bergerak, memperbaiki kamar mandi, memperbaiki. Sudah banyak perbaikan. Tengoklah kerja bertungkus lumus, tentu bertahap. Dari mulai ke ini banyak kerja memperbaiki. Karena ini seperti rumah tinggal selama ini. Jadi sabar kita melihat penataan ini menuju kesempurnaan. Karena kita tak punya tongkat ajaib, kun payakun langsung jadi. Tidak. Coba tengok. Bagi yang ingin tahu, tengok itu grup WhatsApp. Bagaimana setiap hari masukan, perbaikan, dari mulai parkir, dari mulai letak sendal, dari mulai ini semua perbaikan. Saya dulu tak tahu saya di mana mau parkir. Hari ini tahu tempat parkir depan. Ini sudah perbaikan. Tapi tentunya bertahap. Masukan ini baik. Tapi menjudge mengatakan tak ada perubahan, itu perlu kita luruskan. Bagaimana Ustadz istri panggil suami Abi dan suami manggil istri Ummi? Ketika saya manggil istri saya tidak Ummi. Misal, ketika saya manggil istri saya Ummi. Ummi, yang saya maksud Ummi itu emak saya atau emak anak saya? Emak anak kita. Tak ada suami manggil Ummi, mak, oh mak. Kan mak dia itu. Maksudnya mak anaknya. Adapun ustaz yang melarang itu, dia takut tasyabuh, keraguan. Kalau ragu juga, pakailah macam orang Arab. Abu Salamah, kalau manggil istrinya, ya Ummah Salamah. Nama istrinya Ummu Salamah. Nama bapaknya Abu Salamah. Nama anaknya Salamah. Nah, mudah cara ngingatnya. Suami manggil, Abu Salamah. Qatadah, Abu Darda. Nama anaknya Darda. Nama suaminya Abu Darda. Nama istrinya Ummu Darda. Panggilan. Bagus. Kalau takut manggil Abi, takut tasabuh, samar, maka dipanggil. Oh, siapa nama anaknya? Ahmad. Abu Ahmad. Ummu Ahmad. Ada imbuhan kata. Dua kata yang diimbuhkan. Tapi orangnya satu. Bagus. Menghilangkan tasyabuh. Bolehkah mengqadha salat yang tinggal di waktu salat yang berbeda? Misalnya mengqadha salat maghrib di waktu zuhur. Mana siapa yang tertidur? Bukan sengaja tidur. Banyak orang ragu menyampaikan qadha ini karena nanti khawatir anak-anak muda salah pakai. Akhirnya dia main futsal dari jam 3 sampai jam 8 malam. Kalian main futsal tak berhenti-berhenti, kenapa nih? Nanti kan di qadha kami rapel asar, maghrib, isya, kan selesai. Bukan itu maksudnya. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafar, kafirlah dia. Lalu yang dimaksud tertinggal, memang tak ingat sama sekali, tak cukup astagfirullah. Kalau lupa maghrib, maka nanti di isya. Itu kalau sholatnya satu, boleh. Habis maghrib nanti di isya. Setelah isya itu baru kalau satu. Tapi kalau yang tinggal itu 5 tahun, itu cara menggantinya bukan begitu. Setiap habis satu sholat. Nanti zuhur, habis satu sholat zuhur diganti sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan. Yang pertama. Yang kedua, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Nanti habis asar qadha'an. Berapa lama? Ya selama berapa lama tinggal itu. Sepakat 4 mazhab tentang itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Adapun nanti kalau ada ustaz mengatakan tidak perlu diqadha, cukup istighfar aja. Itu Imam Ibnu Taimiyah. Saya lebih condong kepada pendapat 4 mazhab karena itu lebih selamat. Apakah hadis bahwa makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah pena? Itu hadis Ustaz? Ya. Yang pertama diciptakan Allah kalam. Lalu Allah menyuruh kalam, ya kalam uktub, tulis. Itu dijawab oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Ketika ada orang bertanya, buka Fatawa Mu'asirah. Ketika ditanya, Syekh, ya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, fatwa kontemporer, dicetak oleh Gemah Insani Press. Bagus buku ini Bapak Ibu miliki. Fatwa kontemporer Yusuf Qaradawi. Ada dibahas itu. Syekh, mana yang sahih antara makhluk pertama yang diciptakan Allah Nur Muhammad, makhluk yang pertama diciptakan Allah kalam, mana yang sahih? Kata Syekh Qaradawi, yang sahih kalam. Adapun hadis tentang Nur Muhammad dhaif. Maka kata dia, bahkan ada yang menyebut palsu. Maka yang kata dia, yang sahih itu kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi qalam dan apa yang ditulis. Allah tunjuk qalam, lalu Allah katakan, ya qalam uktub, wahai qalam tulislah.
Disitulah kalam menulis di lauh mahfuz. Papan tempat menulis itu lauh mahfuz, papan yang terpelihara, dijaga oleh para malaikat. Apa hukum musik? Ada yang berpendapat bahwa keempat imam mazhab mengharamkan musik, sedangkan ada ulama yang menghalalkan musik. Apakah ini juga masalah khilafiyah? Ya, yang menghalalkan Ibnu Hazm, maka dibahas oleh Syekh Qardawi dalam buku fikih musik, sudah diterjemahkan ke Insani Press. Saya teks Arabnya ada, download PDF bisa, tinggal tulis saja fikih musik. Dia bahas dalil tentang musik, dari mulai ayat Quran, dari mulai tafsir Quran sampai kepada hadis, ijtihad ulama, sampai dia pada kesimpulan al-ghina mislul kalam, musik sama seperti kalam, cakap, omongan. Kalau baik, maknanya baik, halal. Kalau tak baik, mengajak berzina, mengajak buat dosa, haram. Musik mahir zain, isinya mengajak menikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, baik. Opik baik, bimbo yang religi baik, tak salah. Tapi ketika musik mengajak maksiat, ada musik itu mengajak bunuh diri. Ketika sudah didengar, bawaannya mau bunuh diri, sedih, bunuh diri. Dulu ada di list 70 lagu di dunia, kalau didengar bawaannya mau bunuh diri, mati. Tak boleh, haram. Musik ngajak dosa, musik ngajak berzina, musik kalau didengar bawaannya mau goyang aja kepala. Habis nyabu, sabu-sabu, narkoba, begitu dengar goyang. Sebelum dengar musik itu begini kipas, setelah dengar kipasnya diam, kepalanya goyang. Itu tak boleh, haram, maksiat, dosa kepada Allah. Sate musang. Sate musang apa sate masak? Hukumnya halal atau haram? Hah? Sate musang. Sate. Sake. Oh, sake minuman Jepang. Pokoknya kalau mengandung alkohol haram. Tapi saya tak mabuk, untuk menghangatkan badan saja. Ma askara qaliluhu ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Jika banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Jadi tak tunggu banyak. Kamu kok minum ini? Untuk menghangatkan badan aja. Banyak cara menghangatkan badan, ada bandrek, ada macam-macam. Jadi kalau ma askara kasiruhu, kalau yang banyak, faqaliluhu haram, maka sedikitnya pun haram, tak boleh. La'anallahu al-khamra, Allah melaknat khamar. Wa syaribaha, yang meminumnya. Wa saqiyaha, yang menumpahkannya ke gelas. Wa asiraha, yang memeraskan kormanya. Wa mu'tasiraha, orang yang minta peraskan kormanya. Wa amilaha, orang yang membawanya, drivernya kena laknat juga. Wal mahmudata ilaih, dan orang yang dibawakan. Bapak pejabat dibawakan orang kasbek, mix bir, kampur, tua, haram, jangan dijual. Banyak juga orang itu, Pak Ustadz ada 5 kerat kasbek, saya tukar sama Coca-Cola. Oh, tak bisa, karena kalau kita tukar yang haram. Lalu kalau dapat hadiah gitu gimana? Buka botolnya, tumpahkan, jangan buang ke sungai, dia terapung, diminum orang sungai. Ini tentang masalah apapun, ini merek saja, asal ada alkohol haram. Apabila haram, apakah bisa merubah menjadi halal apabila dimasak sampai alkoholnya hilang? Sesuatu yang mengandung alkohol lalu kemudian diolahnya sehingga tidak ada sama sekali alkoholnya, apa contohnya? Ini tanya orang medis, apa betul kalau sake itu dimasak hilang alkoholnya? Karena ketika alkohol dimasukkan ke dalam masakan, di antara campuran masakan Cina itu ada masuk arak, kata dia, masukkan arak. Begitu arak itu dimasuk ke dalam, pasti tengok lagi tak ada araknya. Oh, kalau gitu kita makanlah. Dia bukan sebelum bukan setelah jadinya, sebelum jadinya itu dihukum. Banyak makanan lain lagi, maka jangan makanan Jepang. Dan ternyata makanan Jepang ini banyak mudaratnya. Yang suka makan mentah itu salah satu penyebab belatung dalam otak. Itu gara-gara makan mentah. Dia pun sebetulnya jijik mau makan itu, tapi karena supaya dibilang keren, hebat makanan Jepang, udahlah dijajah Jepang 3,5 tahun, makanan Jepang itu pula menjajah kita sekarang.
Oleh sebab itu banyak makanan orang kita yang halal-halal lagi. Tapi pertanyaan ini penting. Bukan saya katakan tak penting. Ini penting. Mengenai hadis Rasulullah menyuruh sahabat untuk sholat 2 rakaat saat khutbah Jumat, padahal sahabat sudah duduk. Mengapa saat ini tidak dilakukan? Setahu saya tidak diamalkan. Saya khutbah semalam di Masjid Raya Pasar Bawah, tak ada yang duduk. Yang di situ yang di ujung tegak. Kalau masuklah dia di depan saya duduk, saya suruh tegak. Fasalli rak'atain. Tegak. Selama saya khutbah, belum pernah orang duduk di depan saya. Tapi duduk-duduk di belakang tak mungkinlah saya cari. Apa duduk itu? Duduk di depan, fasalli rak'atain. Bapak Ibu sekalian, sampaikan ini rekaman, sampaikan. Orang yang datang ke masjid terlambat, Nabi menyuruh dia fasalli rak'atain. Salat sunat 2 rakaat. Sampai begitu. Tapi yang paling baik itu datang awal, cepat datang, salat sunat, baca Quran, berzikir. Tapi anda itu jadi mana boleh khotib ngomong Pak Ustaz? Khotib sama jamaah boleh ngomong. Yang tak boleh itu sesama jamaah ngomong. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan ke teman di sebelahmu, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha, siapa yang mengakukan perbuatan sia-sia, fala jum'ata lah, maka tiada Jumat lah baginya. Saat ayah saya meninggal, beliau meninggalkan sebuah rumah yang kami tempati, tapi rumah tersebut adalah hasil dari ayah dan ibu saya. Ayah saya masih memiliki ibu yang masih hidup. Pertanyaannya, bagaimana pembagian warisannya karena sekarang nenek saya sudah meninggal? Kenapa ke nenek begini? Saat ayah saya meninggal, beliau meninggalkan sebuah rumah yang kami tempati. Ya, tetapi rumah tersebut adalah hasil dari ayah dan ibu saya. Oke, ayah saya masih memiliki ibu, mak dia. Ayah saya masih memiliki ibu, mak dia. Itulah nenek saya tadi, masih hidup. Pertanyaannya, bagaimana pembagian warisannya? Karena sekarang nenek saya sudah meninggal. Syukran Ustaz. Ketika ayah tadi meninggal, meninggalkan sebuah rumah, maka rumah itu warisan. Pemiliknya siapa? Ahli warisnya istrinya, emaknya, anaknya. Itu ahli warisnya. Istrinya atau emaknya, anaknya. Istrinya berapa dapat? 1/8 karena ada anak. Emaknya berapa dapat? 1/6. Fali ummihi sudus. Anaknya berapa dapat? Lizzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau selama nenek itu dulu hidup, anak dia meninggal dia tak dikasih, itu perbuatan zalim. Kenapa dia tak dikasih? Rumahnya tak kami jual. Anggaplah dia punya itu. Nah sekarang dia meninggal, maka yang jadi ahli warisnya siapa? Ada tak anak dia? Hitunglah seolah-olah dia hidup dulu dapat dari almarhum bapak sekian, karena itu anak dia. Nah sekarang jatah dia itu milik dia. Sekarang nenek itu meninggal, siapa yang dapat harta warisan? Anak-anak dia. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Begitulah pembagian. Pelajaran dari sini, ketika orang meninggal dunia, segerakanlah pembagian harta warisan. Karena kalau ditumpuk, ini contohnya bertimpa-timpa. Dulu tidak dibagi, sekarang meninggal, maka cobalah. Dan yang paling kasihan, dia tidak sempat menikmati harta anaknya. Padahal mungkin kalau dibagi waktu itu dia bisa pergi umrah, dia pergi ke tanah suci, yang lalu tak dapat diulang. Apa boleh buat? Anak-anak, paman, pakcik yang masih hidup, anak-anak almarhumah, sampaikan supaya mereka mewakafkan itu, bersedekah. Yang paling bagus, pergi ke masjid yang sedang membangun, bebaskan tanah. Mudah-mudahan dia waktu hidup dulu tidak sempat beramal, kita gunakan itu untuk sesudah dia meninggal dunia. Apa hukumnya jika mad wajib muttasil dalam Al-Quran tak sempurna kita panjangkan? Apakah berdosa juga hukumnya Pak Ustaz? Tentang masalah ilmu tajwid itu, ilmu tajwid 2 harakat, 3 harakat, 6 harakat, itu mesti dipelajari baik-baik. Karena kata Nabi, rubbatalil Quran, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, wal Quranu yal'anuh, dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena panjang pendeknya tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang
Yang pertama kali kunci Al-Fatihah, makharijul huruf, panjang pendeknya. Jangan malu belajar. Buatkan kelas khusus. Masjid Agung An-Nur buat kelas khusus. Anak-anak tidak mau dicampur dengan orang tua. Orang tua segan ngaji sama anak-anak. Buat kelas khusus sampai jam 10 malam. Yang tak bisa kerja pagi, buat. Ini memperbaiki. Apakah berdosa? Oh iya jelas. Salah panjang pendek dalam Al-Quran itu sudah diatur. Mana ada Nabi mengajarkan tajwid? Ilmu tajwid itu datang belakangan disusun, tapi barang mentahnya dari Nabi. Jangan bayangkan Nabi baca Quran nengok kertas. Nabi mana bisa baca? Nabi buta huruf. Nabi mendengar suara Jibril, dia dengar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nabi mendengar Jibril. Sahabat mendengar Nabi, tabi'in mendengar Nabi, sahabat, tabi'in mendengar tabi'in. Sampailah ke kita sekarang. Makanya metode yang paling bagus belajar Quran itu bukan baca, tapi mendengar suara. Panjang, pendek, makharijul huruf. Nama metodenya talqin. Di Maroko sampai masih sekarang gitu. Guru membacakan ke murid. Tak nengok ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Nah, kalau belajar dari Quran PDF, Quran digital dapat dipastikan salah. Kenapa? Belajar tak berguru. Alamaso. Tengok alamaso. Padahal kalau dia berguru alif lam mim sad. Baca Quran ada suara, ada makharijul huruf. Kalau saya membaca tak bersuara, bagus, baik, pahalanya ada. Tapi kalau mau afdal, suara. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sedang baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. La aqulu alif lam mim ar. Alif lam mim tidak itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Ustaz, bagaimana tata cara berpakaian seorang akhwat? Karena ada yang mengatakan akhwat itu wajib pakai gamis dan tidak boleh pakai baju dan rok terpisah, bukan gamis. Yang diatur itu bukan model stylenya, yang diatur itu adalah fungsinya. Yang diatur bukan modelnya, yang diatur fungsinya. Pakai baju Cina pun kalau tertutup semuanya sah. Kimono Jepang, baju perempuan Jepang itu Islami. Tangannya tertutup, baju, wajah tinggal menambah jilbab saja, bagus. Baju kurung, nampak fitrah manusia itu dari dulu sama. Kimono Jepang, baju Cina, baju kurung, itu semuanya menutup, longgar, tak berbentuk, tidak transparan kalau tertutup. Nah, jadi bukan modelnya. Model lurus dari atas ke bawah, gamis model, tapi jarang. Tetap juga tidak terputus, ada rok di bawah, ada baju di atas, terpisah. Masalah terpisah mau nyambung, yang penting syaratnya tidak transparan, longgar, menutup aurat, tidak berpunuk ke atas, sengaja untuk mencari perhatian supaya kalau orang lewat semua menengok, apa tuh? Nah, itu tak boleh. Itu yang tak boleh. Ustaz, sama tidak sholat fajar dengan qabliyah subuh? Sama. Hadis pendukung dan pendapat ulama, bukan pendapat ulama, hadis. Buka Sahih Muslim, buka Sahih Muslim, dijelaskan nama sholatnya, dijelaskan ayatnya. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jadi bukan pendapat ulama, hadis sahih, namanya qabliyah subuh. Sudah saya tulis dalam 77 tanya jawab sholat, download di internet. 77 tanya jawab sholat. Apakah sama atau beda qabliyah subuh dengan sholat sunat fajar? Sama. Waktunya kapan? Sholat Rasulullah SAW raka'atil fajri ba'dal azan, setelah azan. Raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Buka Sahih Muslim. Tapi kalau mau ringkasnya, buka 77 tanya jawab sholat, download dalam bentuk PDF gratis.
Dari zaman dulu saya sekolah pesantren Ustaz. Saya memberi pengajian. Allah senang dengan warna putih. Oleh sebab itu kita menyembah Allah lebih afdal mengenanya warna putih. Baju ihram warna putih, kain kafan warna putih. Di akhir-akhir zaman sekarang orang banyak warna hitam, jilbab hitam, baju hitam. Sedangkan warna hitam adalah warna kebesaran orang Yahudi dan Nasrani. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Nabi SAW memasuki kota Makkah Al-Mukarramah tahun ke-8. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi pakai sorban hitam. Siapa bilang warna hitam kebesaran Yahudi? Bahwa ada orang Kristen mati lalu mereka pakai hitam-hitam, itu tidak serta-merta kita katakan mereka punya hitam. Nanti kalau mereka pakai putih, kita katakan putih punya dia. Tidak. Nabi pakai sorban hitam, hadis sahih. Imamatun sauda, pakai sorban hitam. Nabi memasangkan sorban hitam kepada Ali bin Abi Thalib, hadis sahih. Jadi tentang masalah pakai hitam, peci Ustaz hitam. Ustaz pakai peci hitam, ini kebesaran Yahudi. Oh enggak. Oleh sebab itu dia pakai putih. Hanya saja memang banyak hadis-hadis afdal tentang warna putih. Lalu ibu yang pakai mukena warna coklat, warna ungu, tak masalah selama tidak mengganggu orang. Ada mukena itu mengganggu orang, ya sulamanya terlalu banyak sampai orang sholat di belakang. Di manalah dia nampak sholat? Oh lah cantik. Aku kalau dapat lah macam ini kita dia itu tak boleh. Selama dia warna hitam, warna hanya saja putih baik. Ini bukan masalah halal dan haram. Putih halal, hitam haram. Dah pakai hitam bagus, tak masalah. Di Makkah, di Madinah, di Mesir, di Maroko, itu orang pakai hitam. Jadi ibu yang pakai hitam bagus, tak masalah. Cuman kalau kulitnya hitam betul jangan pakai hitam. Tak bisa orang bedakan mana orang mana baju. Pengajian Ustaz Salafi di TV Rojak mengatakan mengadakan maulid Nabi itu bid'ah karena itu amalan orang Syiah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Maulid pertama kali dilakukan bukan oleh orang Syiah, tapi dilakukan oleh Al-Malikul Muzaffar, seorang raja yang adil. Imam Ibnu Katsir mengatakan dia malikun adilun zahidun alimun, seorang raja yang zuhud, alim, berilmu, adil. Lalu dia buat maulid Nabi dengan, maka kata Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, dia ceritakan maulid itu isinya hanya 4 saja. Baca Quran, memuji-muji Nabi, nasihat-nasihat, lalu kemudian makan. Maka raja waktu itu menjadikan Malikul Irbil, nama daerah kekuasaan dia Irbil. Nah, jadi itu sudah kita bahas tuntas ketika maulid kemarin. Tonton videonya di youtube.com, tulis saja di search YouTube Abdul Somad Maulid, ketemu situ Abdul Somad Maulid, enter, lengkap dalil-dalilnya semua di Masjid Jalan Kakap Nurul Islam depan Batri Air. Nah, di situ dulu kita bahas tuntas tentang masalah. Jangan ikutkan maulid Syiah, maulid Syiah. Dah. Yang jawab itu bukan Abdul Somad, Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, meninggal tahun 911 Hijrah. Itulah kaji kita pada subuh ini. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.